Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi badan yang sehat, ya, rezeki yang berlimpah, dan tentunya masih diberi kesempatan untuk tetap terus mencari ilmu. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya umat Nabi di akhir zaman ini akan mendapatkan syafaat dari beliau yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, materi selanjutnya kita akan berbicara tentang teknik, ya, dan metode dalam berdakwah. Namun sebelum itu kita akan melihat pentingnya dakwah dalam Islam itu seperti apa, ya. Karena dakwah ini adalah tugas mulia bagi kita setiap muslim untuk menyebarkan dan memperkuat ajaran Islam. Dengan dakwah kita dapat memperkenalkan keindahan agama Islam serta membimbing umat menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, adapun definisi dan ruang lingkup dari dakwah itu sendiri kita sudah pelajari dari materi sebelumnya. Dakwah adalah ajakan, ya, seruan dan juga panggilan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran itu sendiri. Nah, sedangkan ruang lingkup dari dakwah adalah mencakup berbagai aspek kehidupan seperti akidah, syariah, ya, akhlak, dan juga muamalah tentunya. Adapun tujuan dari dakwah, yang pertama ini membawa manusia mengenal, ya, dan beriman kepada Allah SWT serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat metode dari dakwah itu sendiri. Ada 3, ya. Yang pertama bil hikmah, ya, dakwah dengan hikmah, yaitu dengan kebijaksanaan, penuh kesabaran dan sesuai dengan keadaan mitra dakwah itu sendiri. Yang kedua adalah ma'uzal hasanah, ya, dakwah dengan nasihat yang baik, ya, dengan lembut dan juga menyentuh hati tentunya. Yang ketiga adalah metode dakwah dengan mujadalah, ya, dakwah dengan dialog, diskusi, atau dengan bertukar pikiran secara santun, seperti itu. Sedangkan dari teknik dakwah itu sendiri, pertama teman-teman adalah tekniknya bisa dengan ceramah, ya, menyampaikan materi dakwah secara lisan di hadapan jamaah. Yang kedua adalah diskusi, ya, dialog interaktif antara dai dan mitra dai dakwah untuk membahas topik tertentu, ya, atau audiens kita. Yang ketiga tanya jawab, ya, sesi terbuka di mana jamaah dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan sebuah jawaban solusi sesuai yang mereka harapkan. Yang ketiga adalah tekniknya dan tulisan, penyebaran pesan dakwah melalui berbagai media cetak dan juga digital tentunya. Nah, kita coba lihat strategi dari dakwah itu sendiri, teman-teman. Memahami mitra dakwah. Nah, pentingnya kita untuk memahami latar belakang, kebutuhan, kondisi mitra kita agar pesan dakwah tersampai dengan lebih efektif. Yang kedua adalah menyesuaikan materi, ya. Lagi-lagi kita harus menyesuaikan materi kita dengan keadaan mitra seperti tingkat pengetahuan, usia, dan latar belakang tentunya. Yang ketiga, memilih metode yang tepat, memilih metode dakwah yang sesuai dengan karakteristik mitra dakwah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kita coba lihat peran media dalam dakwah kontemporer. Yang pertama ada namanya media digital, teman-teman. Kita memanfaatkan platform digital secara website, mungkin aplikasi, ya, atau juga melalui media sosial untuk menjangkau jamaah kita yang lebih luas lagi. Nah, setelah itu ada media massa, ya, televisi, mungkin juga melalui radio, dan juga media cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah secara efektif. Nah, untuk yang ketiga adalah peran media ini bisa konten audiovisual, teman-teman.
ya, menggambarkan konten video atau podcast atau streaming yang menarik dan menginspirasi. Nilai peran media dalam dakwah kontemporer yang bisa kita lakukan. Baik, selanjutnya ada etika dan adab dalam berdakwah. Ini sangat penting kita perhatikan, teman-teman. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Dakwah ini harus dilakukan dengan niat yang tulus karena Allah SWT, bukan karena kepentingan pribadi. Yang kedua adalah etika kita lemah lembut. Ya, berdakwah dengan tutur kata yang baik, ramah, dan juga dapat menyentuh hati mitra dakwah atau audiens kita, seperti itu. Yang ketiga, ini sangat penting, adalah bersabar, ya. Mungkin istilah bersabar ini mudah diucapkan tapi sulit untuk diaplikasikan. Nah, sabar ini dalam menghadapi berbagai tantangan, ya, dan juga hambatan yang muncul di dalam dakwah itu sendiri. Seperti apa tantangan dan solusi dalam praktik dakwah, teman-teman? Yang pertama, tantangannya adalah minimnya pemahaman agama di masyarakat. Apa solusi yang bisa kita berikan? Adalah meningkatkan kualitas materi dakwah dan metode penyampaian yang menarik. Tantangan yang kedua adalah persaingan dengan budaya dan gaya hidup modern. Nah, ini tantangannya. Nah, solusinya kita menghadapi dakwah dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam tentunya. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antar organisasi dakwah. Nah, bagaimana solusi yang harus kita lakukan adalah membangun kolaborasi dan jaringan antar organisasi dakwah untuk mencapai tujuan yang lebih besar tentunya. Baik, teman-teman, cukup di sini materi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan singkat ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.